Yo, halo guys. Welcome back ya guys ya. Di sini di channel YouTube yang penuh dengan pembelajaran dan tutorial-tutorial menarik. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Ya, jadi pada video kali ini kita akan belajar ya guys ya. Belajar mengenai apa itu kelas dan ID pada HTML. Untuk teman-teman yang baru gabung atau mengikuti channel anak TI3 ini, untuk yang ingin belajar HTML dasar untuk pemula, nanti link playlist videonya saya cantumin di kolom deskripsi ya guys ya. Jadi nanti biar teman-teman bisa belajar bareng mulai dari awal sampai saat ini ya guys ya. Ini video ketujuh, jadi udah ada 6 video yang sudah saya buatkan di playlist, jadi silakan teman-teman tonton saja, semoga bisa membantu untuk belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu kelas dan ID pada HTML. Ini saya sudah buatin artikelnya juga, jadi nanti teman-teman bisa kunjungi artikel saya, nanti link artikelnya saya cantumin di kolom deskripsi juga. Oke, kita mulai saja langsung. Sebenarnya apa sih itu kelas dan ID pada HTML? Nah, di sini saya tulis di artikel, yaitu di sini ada pengertian atau sedikit dari kelas dan ID bisa dibilang sebagai penanda pada HTML. Nah, maksud dari penanda itu adalah elemen-elemen HTML dapat diberikan tanda dengan CSS atau ID. Untuk apa diberi tanda? Nah, jadi agar dapat dimanipulasi menggunakan CSS JavaScript seperti ini. Nah, bayangkan sederhananya jika kita memiliki 5 buah kotak. Nah, sebuah kotak yang Anda miliki berwarna biru. Kemudian Anda ingin mengubah warna kotak yang ketiga. Nah, disinilah letak kegunaan dari kelas dan ID untuk memberikan tanda atau nama pada kotak Anda agar bisa diubah dan kotak yang lain tidak berubah. Kira-kira penjelasan singkat untuk kelas dan ID pada HTML itu seperti itu. Jadi singkatnya dari kelas dan ID itu untuk memberikan sebuah penanda kepada elemen-elemen HTML seperti itu. Oke, kita lanjut, kita coba gedein layarnya biar lebih jelas ya guys ya. Di sini kita bawa lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke perbedaan kelas dan ID pada HTML. Nah, di sini perbedaan kelas dan ID di HTML yaitu jika kita memanggil sebuah kelas pada CSS atau JavaScript, itu kita menggunakan perintah tanda titik. Nah, jika kita ingin memanggil ID pada CSS atau JavaScript, kita harus menggunakan tanda pagar seperti ini. Nah, kelebihan di sini menggunakan kelas yaitu kelas dapat diberikan pada banyak elemen HTML dan kelas juga dapat dipanggil sekaligus, sedangkan ID hanya dapat bekerja pada satu penanda saja. Maksudnya satu nama ID hanya bisa diberikan pada satu elemen saja, seperti itu. Nah, di sini juga saya nggak mau hanya berteori saja ya guys ya, tapi kita nanti di sini juga akan contohkan untuk membuat kelas dan ID pada HTML. Oke, langsung saja kita ke prakteknya saja. Kalau teori-teori bisa nanti teman-teman baca di artikel. Kita di sini sambil belajar lah mempraktekannya seperti itu. Oke, langsung saja di sini teman-teman buka kode editornya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Silahkan dibuka, terus kemudian buat file baru ya guys ya.
Nah, biasakan sebelum memulai mengcoding kita men-save-nya dulu gitu, menyimpannya terlebih dahulu seperti itu. Itu yang saya lakukan terlebih dahulu supaya nantinya ya enak kalau menurut saya seperti itu. Kita save dulu saja. Di sini kita beri nama kelas. Jangan membuat kelas dan ID pada HTML seperti ini. Kemudian ini kita filenya pilih yang HTML, kemudian klik simpan. Di sini akan berubah ekstensinya menjadi .html seperti itu. Nah, kita langsung saja mulai. Kita tuliskan format format HTML-nya dulu seperti ini. Kita hapus yang belum kita gunakan. Oke, jadi di sini kita akan membuat, jadi nanti di sini kita akan membuat sebuah file HTML dan CSS. Jadi biar kita prakteknya langsung gimana cara manggil CSS-nya juga nanti seperti itu. Nah, di sini kita namanya kita kasih nama membuat kelas dan ID pada HTML seperti ini. Setelah itu kita langsung masuk ke body di sini. Nah, di body kita kasih judul dulu dengan menggunakan H1 seperti ini. Kita tuliskan judulnya belajar membuat kelas dan ID pada HTML seperti ini. Selanjutnya setelah kita membuat sebuah heading atau judul, kita di sini membuka tag comment. Jadi kita biar mudah membedakan codingan mana yang menggunakan kelas dan mana yang menggunakan ID seperti itu. Untuk cara pembuatan komennya seperti ini ya guys ya, buka kurung siku, kemudian tanda pentung, kemudian strip seperti ini. Kemudian kita tuliskan keterangan di sini yang menggunakan kelas seperti ini. Setelah itu kita enter. Nah, dalam membuat kelas itu pertama kita perintahnya itu yang pertama mesti tutup buka siku seperti ini, tutup kurung siku. Kemudian ketikkan div, kita menggunakan div untuk membuat kelas, div baru kelas seperti ini. Kita kasih nama kotak saja, kemudian kita tutup siku seperti ini. Oke, kemudian kita kasih namanya kelas kotak 1 seperti ini. Kemudian kita buat 5 kotak ya guys ya, seperti yang dicontoh tadi kan ada 5 gitu. Kita buat kayak tadi di atas, yaitu div sama contohnya div kelas, terus kotak lagi, kemudian tutup, kemudian kotak 2. Oke. Untuk selanjutnya kita copy paste saja ya guys ya biar cepat. Untuk pembuatan kodenya gampang sekali kok, bisa diingat-ingat. Kita copy 1, 2, 3. Ini kita tinggal kasih kotak 3, 4. Salah. Untuk yang kelima nanti kita menggunakan ID seperti itu. Oke. Ini sudah selesai yang menggunakan kelas. Nah, sekarang kita buat kotak yang kelima itu kita menggunakan ID seperti itu. Di sini kita buka lagi tag comment seperti ini, tanda pentung, strip. Nah, kemudian kita kasih keterangan di sini ID. Kita enter. Cara membuatannya itu agak sama, mirip, cuman
kalau tadi yang di atas menggunakan kelas, di sini kita menggunakan yang namanya ID. Sama kita ketikkan div, terus ID seperti ini, titik sama dengan tanda petik 2. Kemudian kita isikan kotak seperti ini. Jangan lupa tutup. Kemudian biasa kasih di sini kotak 5 seperti ini. Udah selesai. Untuk membuat file HTML-nya selesai, kita simpan dengan cara menekan tombol Ctrl Shift. Nah, kalau di sini tandanya silang bukan titik putih, itu tandanya sudah di save ya guys ya. Setelah itu kita buat new file lagi, satu file lagi yaitu file CSS-nya. Kita buat new file. Kemudian kita simpan. Ctrl S lagi. Usahakan filenya itu tadi di sama ya guys ya. Di file yang sama tadi kan maksudnya di sini sama itu file tadi HTML sama CSS-nya itu harus berada di folder yang sama ya guys ya. Ini saya belum masuk. Nah, di sini kita kasih nama style. Kita kasih di sini cari yang CSS seperti ini. Kemudian kita klik simpan. Oke, maka di sini sudah tersimpan dengan format CSS. Nah, di sini kita mau mempercantik ya guys ya. Kita menambahkan yang pertama, kita mulai dari headingnya dulu. Jadi kita tinggal tulis saja H1. Kemudian tanda kurung kurawal, terus enter. Nah, kita kasih dulu warnanya nih, warna tulisannya seperti itu. Kita kasih cara memberi warnanya itu tinggal tuliskan color seperti ini. Terus warnanya mau apa gitu. Kalau saya menggunakan RGBA saja, RGB seperti ini. Nah, di sini bisa dipilih-pilih warnanya ya, mau apa. Tapi saya mau warna, nggak diatur boleh, hijau seperti ini. Yang ini boleh kita hapus yang belakang. Seperti ini. Setelah itu kita akan memberikan sebuah font. Jadi fontnya kita kita kasih font biar lebih bagus gitu. Untuk memberi fontnya kita perintahnya yaitu di sini tuliskan saja font family ya guys ya. Font seperti ini. Nah, ini sudah ada font family. Kita mau fontnya apa nih? Di sini banyak sekali, ada Gilsan, terus Times New Roman, ada Arial juga. Di sini saya akan menggunakan sans serif saja ya guys ya. Di sini sans serif. Tuh, typo. Sorry. Sans serif seperti ini. Terus kita kasih teks alignment ya. Kita kasih di tengah biar teksnya ada di tengah. Teks alignment center seperti ini. Nah, untuk H1 atau judulnya cukup. Oke, jadi setelah tadi penulisan CSS di judulnya sudah selesai, kita langsung ke bagian yang kelasnya ya guys ya, mengatur kelas. Yaitu seperti tadi di penjelasan bahwa memulai kelas itu menggunakan tanda titik seperti itu. Terus kita panggil kelasnya tadi apa? Kan kita kasih nama kotak. Jadi tulis saja kotak seperti ini. Kemudian kurung kurawal seperti ini. Setelah itu kita akan mengasih padding. Tuliskan padding. Nah, padding di sini yaitu gunanya untuk memberikan ruang atau space di sekitar elemen atau konten. Jadi nanti biar supaya konten atau elemen kotak satu atau yang dengan kotak satu dengan yang lainnya itu ada space-nya, jadi nggak dempet-dempet amat seperti itu. Kita kasih padding 50 pixel saja seperti ini. Kemudian setelah itu kita kasih
widthnya itu 100 px saja. 100 px. Kemudian setelah white kita kasih color warna. Sebentar, kita bawahin dulu. Warnanya kita pakai RGB seperti biasa. RGB. Tapi warnanya kita pilih warna biru aja lah. Seperti ini. Ini yang belakang boleh kita hapus. Kurang, sorry. Nah, setelah warna kita kasih marginnya kita kali 10 px saja. Setelah itu margin ada background. Untuk warna backgroundnya kita RGB. Mana RGB seperti ini dengan kombinasi 0 titik. Kita kasih background warna apa ya? Kita kasih background warna sorry, warna putih saja backgroundnya. Nah, ini sudah selesai. Jadi setiap kelasnya nanti seperti ini. Setelah itu kita menggunakan menuliskan untuk yang menggunakan ID. Untuk ID tadi menggunakan tanda pagar seperti ini. Kemudian kita tuliskan lagi kotak. Kemudian buka kurung kurawal seperti ini. Enter. Kurang lebih sama kayak yang kelas, kita kasih width seperti ini. Kemudian widthnya kita kasih 400 biar nggak sama kayak yang di atas. Terus kita enter, px, jangan lupa titik koma, enter. Kemudian kita kasih color bawain dulu. Terus colornya kita mau ini saja, ungu. Kemudian titik koma, jangan lupa backgroundnya kita kasih RGB. Terus untuk warnanya 65 saja seperti ini. Setelah itu kita kasih padding. Kemudian titik 2, paddingnya kita kasih samakan saja 50 px seperti ini. Kemudian kita titik koma. Kemudian kita save dulu ya guys ya. Ini penulisan CSS nya sudah selesai seperti ini. Seperti ini. Terus kita tinggal save, Ctrl save. Kita kecilin dulu layarnya, coba seperti ini untuk CSS nya. Nah, selanjutnya kita menghubungkan antara file CSS sama HTML nya. Jadi biar nyambung. Kalau semisal belum dihubungkan seperti ini, mesti file CSS nya belum bisa tampil ya guys ya. Kita coba saja. Nah, kita coba buka filenya ya guys ya, tanpa kita menghubungkan file CSS nya dulu. Kita buktikan mesti CSS nya belum terpanggil. Kita cari filenya dulu yang tadi kita simpan di mana, di sini. Kemudian nah, ini kita buka.
lewat Chrome saja ya guys ya. Nah tuh, jadi file CSS-nya belum terpanggil ya guys ya. Nah, kita di sini tambahkan tuh panggil file CSS-nya, yaitu untuk cara manggil file CSS-nya sangat mudah ya guys ya. Kita masuk ke di sini di bawah title, kita kita panggil, yaitu yang pertama kita ketikkan link seperti ini, kemudian rel sama dengan titik 2 ya, petik 2, kemudian kita tuliskan style sheet seperti ini. Setelah itu kita di sini panggil tipenya apa? Tipenya tadi kan text atau CSS seperti ini. Kemudian harusnya nama filenya apa tadi? Kita kan tadi simpennya style.css seperti ini. Nah, setelah itu kita tutup kurung siku. Nah, ini adalah cara untuk memanggil CSS ya guys ya, seperti ini. Link rel, style sheet, tipenya text atau CSS, kemudian href, nama filenya apa, nama file CSS-nya seperti itu. Kemudian kita simpan. Nah, kita refresh lagi pada browsernya ya guys ya. Seperti ini kita refresh. Oh, sebentar kok warnanya, sorry backgroundnya kok belum kelihatan. Kita coba cek lagi di style CSS, color. Oh, ini ada salah tanda plus. Coba kita backgroundnya kita ganti nih, jangan warna hitam, coba kita kasih warna hijau saja seperti ini juga backgroundnya kita ganti backgroundnya warna seperti ini. Kita copy dulu sebentar. Nah, kita ganti coba warna abu-abu ya guys ya. Ini kita save, coba kita refresh apakah sudah keluar. F5. Nah, sudah keluar. Ini colornya kita kasih warna hitam saja, seperti ini. Kemudian kita save, Ctrl S, dan kita balik ke browser, kita refresh. Nah, jadi seperti ini. Kita kecilin dulu sebentar. Nah, udah kelihatan. Jadi hasilnya seperti ini ya guys ya. Coba perhatikan dari kotak 1, 2, 3, dan 4 yang kita beri tanda kelas dan nama kotak, namanya adalah kotak seperti itu. Dan yang ini, yang kotak kelima, kita menggunakan ID, yaitu tadi yang ini pemanggilannya dengan tanda pagar seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian sampai di sini untuk video tutorial kali ini. Saya mohon maaf bila dalam penyampaian tutorial ada sedikit ya mungkin berlibat katanya atau penjelasannya agak kurang dan lain sebagainya. Saya mohon maaf sekali karena di sini saya juga masih sama-sama belajar lah. Jadi kalau misal ada salah ya mohon dimaklumi. Ya kalau mau ada yang mau di-sharing silahkan tentang kode-kodenya, kode programnya, silahkan tuliskan di kolom komentar kok. Jangan sungkan-sungkan ya guys ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Tetap ikuti
channel Anak TI 3 ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan semoga bisa membantu channel Anak TI 3 ini berkembang ke depannya. Oke, cukup sekian dari saya. Tetap terus nantikan video-video selanjutnya dari Anak TI 3. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, cukup sekian. Sampai bertemu di video selanjutnya.